Halo sahabatku. Selamat datang kembali di channel Cerita Momo. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Bayangkan, tepat di hari ulang tahunmu yang ke-30, bukannya kue tart atau pelukan hangat dari suami yang kamu dapatkan, tapi justru seorang wanita asing yang tiba-tiba masuk membawa surat cerai. Perih banget, kan? Nah, sebelum kita masuk ke kisah Dian yang menguras emosi dan penuh pelajaran hidup ini, yuk kita absen dulu. Coba tulis nama kalian, asal kota, dan ketik kata hadir di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk tekan tombol like dan subscribe ya, biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita seru dari Cerita Momo setiap harinya. Sudah siap melihat bagaimana Dian membalas rasa sakitnya dengan cara yang sangat berkelas? Yuk, kita mulai ceritanya. Jarum jam di dinding ruang tengah yang mewah itu seolah bergerak sangat lambat. Detik demi detik berbunyi nyaring di tengah kesunyian rumah yang besar itu. Di atas meja makan marmer yang dingin, sebuah kue tart coklat dengan hiasan buah ceri merah masih utuh. Lilin berbentuk angka 3 dan 0 sudah menyala. Namun sumbunya mulai memendek, melelehkan lilin cair yang menetes perlahan menimpa krim kue. Dian duduk terpaku di kursi makan. Gaun tidur sutra berwarna merah marun membalut tubuhnya yang ramping. Wajahnya cantik, meski tanpa riasan tebal, namun malam ini matanya menyeratkan kelelahan yang mendalam. Ini adalah hari ulang tahunnya yang ke-30. Usia yang istimewa bagi seorang wanita. Harusnya, malam ini menjadi perayaan kecil yang hangat bersama Sandi, suaminya. Sandi berjanji akan pulang cepat hari ini. Tunggu aku, ya. Aku punya kejutan buat kamu, begitu pesan singkat yang dikirimkan suaminya tadi sore. Namun, sekarang sudah hampir tengah malam. Pesan itu menjadi pesan terakhir yang masuk. Telepon Sandi tidak aktif. Puluhan panggilan yang dia lakukan hanya berakhir pada suara operator yang datar dan membosankan. Tiba-tiba, bel pintu depan berbunyi. Mata Dian berbinar seketika. Ia segera bangkit, merapikan sedikit rambutnya yang terurai, dan melangkah cepat menuju pintu utama. Hatinya sedikit lega, berpikir mungkin baterai ponsel Sandi habis atau dia terjebak macet parah sehingga baru sampai sekarang. Dian sudah menyiapkan senyum terbaiknya, siap menyambut suaminya tanpa omelan, meski hatinya sempat dongkol. Tangan Dian memutar kunci, lalu menarik gagang pintu besar itu. "Mas, kamu dar." Kalimat Dian terhenti di kerongkongan. Senyum di bibirnya perlahan memudar, berganti dengan kerutan bingung di dahi. Bukan Sandi yang berdiri di sana. Di hadapannya, berdiri seorang wanita muda yang asing. Usianya mungkin baru awal 20-an. Wajahnya cantik dengan riasan yang cukup tebal namun rapi, mengenakan gaun malam yang agak terbuka, memamerkan bahu mulusnya. Aroma parfum yang menyengat langsung menusuk hidung Dian begitu pintu terbuka lebar. Wanita itu menatap Dian dari ujung kaki hingga ujung kepala dengan tatapan menilai, seolah sedang menaksir harga barang dagangan. Ada senyum miring yang terukir di bibir merahnya, senyum yang terasa meremehkan. "Kamu, Dian?" tanya wanita itu tanpa basa-basi. Suaranya terdengar manja namun tajam. Dian menegakkan tubuhnya, berusaha tetap sopan meski firasat buruk mulai merayapi dadanya. "Iya, saya Dian. Maaf, Anda siapa dan cari siapa malam-malam begini?" Wanita itu tertawa kecil, tawa yang tidak terdengar ramah sama sekali. Ia tidak menjawab pertanyaan Dian. Tangan kanannya yang lentik terulur, menyodorkan sebuah amplop coklat tebal yang sedari tadi dipegangnya. "Aku Cynthia," jawabnya singkat sambil menyodorkan amplop itu lebih dekat ke dada Dian, memaksanya untuk menerima. "Aku cuma kurir malam ini. Ada titipan penting buat kamu." Dian menerima amplop itu dengan ragu. Tangannya gemetar pelan saat merasakan tekstur kertas amplop tersebut. Di bagian depan, tidak ada nama pengirim. Hanya ada namanya yang tertulis dengan tulisan tangan yang sangat ia kenali. Tulisan tangan Sandi. "Apa ini?" tanya Dian, suaranya mulai terdengar parau. Cynthia melangkah maju satu langkah, mengikis jarak di antara mereka. Ia mendekatkan wajahnya ke telinga Dian, seolah hendak membocorkan rahasia negara. Aroma parfum wanita itu semakin kuat, bercampur dengan aroma samar alkohol dan rokok. "Itu surat cerai," bisik Cynthia. Pelan namun setiap katanya menghantam jantung Dian seperti palu godam. "Sudah ditandatangani di atas materai. Kamu tinggal tanda tangan saja." Dian terdiam membeku. Dunianya serasa berhenti berputar. Surat cerai? Di hari ulang tahunnya? Dari suami yang tadi sore berjanji akan memberinya kejutan? Cynthia menarik wajahnya kembali, menatap Dian dengan puas melihat ekspresi syok di wajah istri sah itu. "Sandi nggak bisa datang sendiri. Dia capek banget," lanjut Cynthia dengan nada yang dibuat-buat prihatin, namun matanya berkilat penuh kemenangan.
Dia tertidur pulas di apartemenku. Kasihan, sepertinya dia lelah sekali menghadapi kamu selama ini. Kalimat itu bagaikan sembilu yang menyayat hati. Tertidur pulas di apartemenku. Kata-kata itu berulang-ulang di kepala Dian. Gambaran suaminya, Sandi, pria yang ia dampingi dari nol, kini sedang terlelap nyaman di ranjang wanita lain sementara ia menunggu seperti orang bodoh di rumah, membuat perut Dian mual seketika. Namun, Dian bukanlah wanita yang akan meledak histeris di depan musuhnya. Ia menarik napas panjang, menahan gemuruh di dadanya sekuat tenaga. Ia mencengkeram amplop coklat itu erat-erat, hingga ujung kukunya memutih. Wajahnya yang tadi syok, perlahan berubah datar. Dingin. Beku. Dian menatap manik mata Cynthia dalam-dalam. Tidak ada air mata yang jatuh. Tidak ada teriakan memaki. Keheningan Dian justru membuat senyum kemenangan di wajah Cynthia sedikit goyah. Cynthia mengharapkan drama, ia mengharapkan Dian menjambaknya atau menangis meraung-raung agar ia bisa merasa lebih unggul. Tapi Dian hanya diam. Terima kasih sudah mengantar, ucap Dian akhirnya. Suaranya tenang, sangat tenang hingga terdengar menakutkan. Hati-hati di jalan. Tanpa menunggu balasan Cynthia, Dian mundur selangkah dan langsung menutup pintu utama itu. Blam. Suara pintu tertutup memisahkan mereka. Dian bersandar pada daun pintu yang dingin. Kakinya terasa lemas, tapi ia memaksakan diri untuk tetap berdiri. Ia tidak akan membiarkan dirinya runtuh. Setidaknya tidak sekarang. Ia memandang amplop coklat di tangannya sekali lagi dengan tatapan kosong. Dian berjalan gontai kembali ke ruang makan. Lilin angka 30 di atas kue tart itu sudah hampir habis. Apinya bergoyang-goyang lemah, berjuang untuk tetap menyala di sisa sumbu terakhir. Dian meletakkan amplop cerai itu di samping kue ulang tahunnya. Hadiah ulang tahun yang paling menyakitkan yang pernah ia terima seumur hidupnya. Ia menatap nyala api kecil itu. Bayangan wajah Sandi dan Butika, ibu mertuanya yang selalu menuntut, berputar di kepalanya. Selama ini ia diam, ia mengalah, ia melayani. Dan inilah balasannya. Dian menunduk, mendekatkan wajahnya ke arah lilin. Selamat ulang tahun, Dian, bisiknya lirih pada dirinya sendiri. Fiuh. Ia meniup lilin itu. Api padam. Asap tipis mengepul, membawa serta harapan-harapan naifnya tentang pernikahan yang bahagia. Ruangan itu kini gelap gulita, menyisakan Dian yang duduk sendirian dalam keheningan yang mencekam. Namun di dalam kegelapan itu, sebuah tekad baru mulai menyala. Tekad yang jauh lebih panas daripada api lilin tadi. Jika mereka menginginkan perpisahan, maka Dian akan memberikannya. Tapi ia tidak akan pergi dengan tangan kosong. Ia akan memastikan mereka mengerti arti kehilangan yang sesungguhnya. Cahaya matahari pagi menerobos masuk melalui celah-celah tirai jendela kamar yang tebal, memaksa Dian untuk membuka matanya. Ia terbangun di sisi tempat tidur yang luas itu sendirian. Sisi di sebelahnya rapi, dingin, dan tidak tersentuh. Aroma Sandi yang biasanya tertinggal di bantal kini perlahan memudar, tergantikan oleh kenyataan pahit yang menghantam ingatannya begitu kesadarannya pulih sepenuhnya. Amplop coklat itu. Cynthia. Surat cerai. Dian tidak menangis saat bangun. Air matanya seolah sudah kering semalam. Ia bangkit dari tempat tidur dengan gerakan tenang, seolah hari ini hanyalah hari biasa. Ia berjalan menuju meja rias, menatap pantulan dirinya di cermin. Wajahnya sedikit pucat, ada lingkaran hitam samar di bawah matanya, namun sorot matanya tajam. Ia bukan lagi wanita yang menunggu dengan cemas seperti semalam. Sementara itu, di sebuah apartemen di pusat kota, Sandi baru saja terbangun. Ia meraba-raba nakas di samping tempat tidur, mencari ponselnya. Hal pertama yang ia lakukan bukan melihat jam, melainkan memeriksa notifikasi. Keningnya berkerut heran. Layar ponselnya bersih. Tidak ada puluhan panggilan tak terjawab dari Dian. Tidak ada pesan panjang lebar berisi amarah, makian, atau permohonan maaf. Aneh, gumam Sandi pelan. Biasanya, jika ia telat pulang 1 jam saja tanpa kabar, Dian akan memberondongnya dengan pesan khawatir. Sandi tersenyum miring, menepis rasa herannya. Pasti dia syok berat. Mungkin sekarang lagi menangis di pojokan kamar sambil memeluk foto pernikahan kami. Pikiran itu membuat ego Sandi melambung. Ia merasa diinginkan, merasa menjadi pusat dunia istrinya. Ia meletakkan kembali ponselnya dan menarik selimut, memutuskan untuk tidur lagi, membiarkan Dian menderita sedikit lebih lama. Kembali ke rumah mewah yang kini terasa kosong, Dian sudah selesai bersiap. Ia mengenakan setelan blazer kerjanya yang rapi. Ia melangkah menuju ruang kerja mini di sudut ruang tengah. Di atas meja kerja itu, tergeletak sebuah map biru berisi draft proposal proyek pembangunan jembatan.
Itu adalah proyek besar yang sedang ditangani perusahaan Sandi. Selama 5 tahun terakhir, inilah rutinitas rahasia mereka. Sandi adalah wajah perusahaan, pria yang pandai berbicara dan melobi klien. Namun, otak di balik semua strategi, perhitungan anggaran yang presisi, dan analisis risiko yang tajam adalah Dian. Dianlah yang setiap malam memeriksa pekerjaan Sandi, memperbaiki kesalahan fatal dalam perhitungan, dan menyusun narasi presentasi agar Sandi terlihat cerdas di depan dewan direksi. Tangan Dian terulur, menyentuh map biru itu. Hari ini adalah hari presentasi final. Biasanya, Dian akan bangun pukul 4 pagi untuk melakukan revisi terakhir, memastikan semuanya sempurna, lalu menyelipkan catatan kecil berisi poin-poin penting agar Sandi bisa menghafalnya di jalan. Sandi sangat bergantung pada revisi ajaib Dian. Namun pagi ini, Dian hanya menatap map itu sekilas. Ia melihat ada beberapa halaman yang masih ditandai dengan sticky notes kuning, tanda ada bagian yang salah hitung oleh tim Sandi. Jika tidak diperbaiki, perusahaan bisa rugi miliaran rupiah. Dian menarik tangannya kembali. Ia membiarkan map itu tergeletak begitu saja, tertutup rapat, lengkap dengan segala kesalahannya. Semoga beruntung, Mas, gumam Dian dingin, lalu berbalik meninggalkan ruangan itu. Baru saja Dian hendak mengambil kunci mobil, ponsel di dalam tasnya bergetar panjang. Nama, ibu mertua, terpampang jelas di layar. Dian menghela napas panjang sebelum menggeser tombol hijau. Halo, Bu, sapa Dian datar. Suara melengking Bu Tika langsung menyambar dari seberang, tanpa salam, tanpa basa-basi. Dian, kamu ini istri macam apa, sih? Barusan Sandi telepon ibu, katanya dia nggak pulang semalam karena sumpek di rumah. Kamu apakan anak ibu sampai dia nggak betah di rumahnya sendiri? Dian memejamkan matanya sejenak. Sandi pasti mengadu, memutarbalikkan fakta untuk mencari pembenaran. Tentu saja, anak kesayangan ibu tidak mungkin salah. Sandi bilang dia butuh ketenangan. Lanjut Bu Tika dengan nada menghakimi. Kamu itu kalau jadi istri harusnya pintar melayani suami. Jangan sibuk kerja terus sampai lupa kodrat. Lihat tuh akibatnya. Suami jadi cari kenyamanan di luar. Kalau sampai rumah tangga kalian berantakan, itu salah kamu yang gak becus jaga suami. Kalimat-kalimat itu sudah sering Dian dengar, namun pagi ini rasanya berbeda. Dulu, kalimat itu membuatnya merasa bersalah dan berusaha lebih keras. Sekarang, kalimat itu terdengar seperti lelucon buruk. Bu Tika tidak tahu bahwa kenyamanan di luar, yang dimaksud anaknya adalah tidur dengan wanita lain dan mengirimkan surat cerai sebagai hadiah ulang tahun. Dian tidak berniat membela diri. Tidak ada gunanya menjelaskan pada orang yang tidak mau mendengar. Iya, Bu. Maaf kalau Dian belum jadi istri yang baik. Jawab Dian singkat. Nada suaranya begitu tenang hingga membuat Bu Tika di seberang sana terdiam sejenak. Bingung karena tidak mendapatkan perlawanan atau tangisan. Ya sudah. Ibu cuma mau ingatkan. Jangan sampai bikin malu keluarga besar. Urus suamimu yang benar. Klik. Sambungan telepon diputus sepihak. Dian menurunkan ponselnya dan menatap layar yang kini gelap. Hatinya benar-benar sudah mati rasa untuk keluarga ini. Ia memasukkan ponsel ke dalam tas dan melangkah keluar rumah. Udara pagi yang segar menyambutnya, namun Dian tidak menuju ke kantor tempat ia bekerja sebagai konsultan independen. Dian masuk ke dalam mobilnya, menyalakan mesin, dan menghubungkan ponselnya ke Bluetooth mobil. Ia menekan nomor panggilan cepat nomor 1. Bukan nomor Sandi, melainkan nomor lain yang sudah ia simpan untuk keadaan darurat yang tak pernah ia harapkan terjadi. Halo, selamat pagi, Bu Dian, sapa suara berat seorang pria di ujung telepon. Itu Pak Haris, pengacara kepercayaan almarhum ayah Dian yang juga mengurus aset-aset pribadi Dian selama ini. Selamat pagi, Pak Haris, jawab Dian sambil memutar setir, membawa mobilnya keluar dari pekarangan rumah mewah yang sebentar lagi akan menjadi kenangan. Maaf mengganggu pagi-pagi. Bapak ada waktu hari ini? Ada berkas penting yang harus saya tanda tangani. Tentu, Bu. Untuk urusan investasi atau properti, tanya Pak Haris. Dian menatap jalanan lurus di depannya. Tatapannya fokus, tajam, dan penuh determinasi. Bukan, Pak. Ini soal status pernikahan saya. Tolong siapkan draft gugatan balik dan tolong audit ulang semua aset yang tercatat atas nama saya. Saya ingin semuanya bersih. Tidak ada satu sendok pun milik saya yang tertinggal di tangan orang lain. Hening sejenak di seberang sana, sebelum Pak Haris menjawab dengan nada profesional yang penuh pengertian. Baik, Bu Dian. Saya mengerti. Saya tunggu di kantor jam 9. Dian mematikan sambungan telepon. Mobilnya melaju membelah kemacetan kota. Tidak ada jalan kembali.
Sandi dan keluarganya telah menabuh genderang perang dengan cara yang menyakitkan, dan Dian akan mengakhirinya dengan cara yang paling elegan namun mematikan. Mereka pikir Dian adalah benalu yang bergantung pada kesuksesan Sandi. Sebentar lagi, mereka akan sadar siapa sebenarnya pohon besar yang menaungi mereka selama ini, dan apa yang terjadi ketika pohon itu dicabut sampai ke akar-akarnya. Udara di dalam apartemen Cynthia terasa berbeda bagi Sandi pagi itu. Tidak ada aroma minyak angin atau jamu yang biasa ibu mertuanya seduh di rumah. Tidak ada suara ketikan laptop Dian yang memburu di pagi buta. Hanya ada alunan musik jazz pelan dari speaker Bluetooth dan aroma kopi instan yang diseduh Cynthia. Sandi meregangkan tubuhnya di sofa kulit sintetis milik Cynthia. Ia menyesap kopi manis itu sambil tersenyum lebar. Rasanya seperti beban berat seberat 1 ton baru saja diangkat dari pundaknya. Ia merasa menjadi pria lajang kembali, bebas, dan yang terpenting, dihargai. Gimana kopinya? Sayang? Enak? Tanya Cynthia yang datang dari dapur kecil, membawa piring berisi roti bakar gosong di pinggirnya. Bagi Sandi, roti gosong itu tampak jauh lebih selera daripada sarapan sehat penuh gizi yang biasa disiapkan Dian. Enak banget. Sin, kamu memang paling ngerti selera aku. Nggak kayak di rumah sana, semuanya diatur. Makan ini nggak boleh. Minum itu dilarang. Pusing aku. Cynthia duduk di lengan sofa, melingkarkan tangannya di leher Sandi dengan manja. Ya ampun, kasihan banget si rajaku ini. Laki-laki hebat kayak kamu itu harusnya dilayani, bukan diatur-atur kayak anak kecil. Dian itu nggak bersyukur ya punya suami sukses kayak kamu. Sandi menepuk dada dengan bangga. Pujian Cynthia seperti bahan bakar bagi egonya yang selama ini merasa kerdil di hadapan kecerdasan Dian. Bener banget. Dia pikir siapa yang bayar semua tagihan? Siapa yang beli rumah gede itu? Aku, Sin. Aku yang kerja banting tulang presentasi sana-sini. Dian cuma di rumah, sok-sok sibuk depan laptop, tapi ngerasanya paling berjasa. Tenang aja, Mas, bisik Cynthia tepat di telinga Sandi. Sebentar lagi surat cerai itu beres. Kita bisa hidup bahagia. Kamu, aku, dan harta hasil jerih payahmu. Nanti rumah kamu yang besar itu kita dekor ulang ya? Aku nggak suka warnanya, terlalu suram. Beres. Apa sih yang nggak buat kamu? Nanti kalau Dian sudah angkat kaki, kamu bisa atur semuanya sesuka hati kamu. Janji Sandi dengan enteng, tanpa sadar bahwa janji itu dibangun di atas awan ilusi. Ia melirik jam tangan mahalnya, bersiap berangkat ke kantor dengan percaya diri penuh, yakin bahwa dunia ada dalam genggamannya. Sementara Sandi sedang menikmati fantasi kekuasaannya, suasana yang sangat berbeda terjadi di sebuah ruangan kantor berpendingin udara di kawasan bisnis Sudirman. Hening dan serius. Dian duduk berhadapan dengan Pak Haris. Di antara mereka, terhampar tumpukan dokumen legal, sertifikat, dan laporan keuangan yang tebal. Pak Haris, pria parubaya berkacamata tebal itu, sedang membolak-balik halaman demi halaman dengan teliti. Jadi, bagaimana posisi saya, Pak? Tanya Dian. Wajahnya tenang, tidak ada gurat kesedihan, hanya ada ketajaman seorang pebisnis yang sedang melakukan audit. Pak Haris menutup map terakhir, lalu melepaskan kacamatanya. Ia menatap Dian dengan senyum tipis yang penuh hormat. Bu Dian, sepertinya suami ibu, Pak Sandi, dan kuasa hukumnya nanti akan sangat terkejut. Maksud Bapak? Mereka mungkin berpikir bisa menuntut harta Gonogini setengah dari total kekayaan keluarga. Jelas Pak Haris sambil menunjuk tumpukan dokumen itu. Tapi data berkata lain. Mari kita lihat faktanya. Pak Haris mengambil sertifikat rumah utama, rumah mewah tempat Dian dan Sandi tinggal selama ini. Rumah di Pondok Indah ini. Ibu membelinya 3 bulan sebelum pernikahan, menggunakan uang warisan dari orang tua ibu. Secara hukum, ini harta bawaan. Pak Sandi tidak punya hak 1% pun atas rumah ini. Dian mengangguk pelan. Ia ingat betul momen itu. Sandi saat itu masih merintis karir dan tidak punya tabungan. Jadi Dian yang membeli rumah itu agar mereka punya tempat tinggal yang layak setelah menikah. Lalu, portofolio saham dan investasi. Lanjut Pak Haris, membuka dokumen berikutnya. Rekening investasi utama terdaftar atas nama ibu pribadi. Dana yang masuk ke sana berasal dari bonus tahunan ibu sebagai konsultan dan hasil putaran investasi ibu sendiri. Pak Sandi memang memberikan uang bulanan, tapi menurut catatan rekening koran, uang dari Pak Sandi habis digunakan untuk biaya operasional rumah tangga sehari-hari, gaya hidup Pak Sandi sendiri yang boros, dan biaya pengobatan rutin ibunya. Dian tersenyum miris. Selama ini ia tidak pernah mempermasalahkan siapa yang membayar apa. Ia mencampur keuangannya untuk menutupi kekurangan Sandi agar suaminya tidak merasa rendah diri. Ia membiarkan Sandi menyetir mobil yang dibeli dengan uang Dian,
membiarkan Sandi memakai jam tangan yang dicicil pakai kartu kredit Dian. Dian melakukan itu untuk menjaga wibawa suaminya. Jadi, secara kasar, Pak Haris menyimpulkan, jika terjadi perceraian hari ini, Pak Sandi praktis akan keluar dari pernikahan ini hanya membawa pakaian yang melekat di badan, mobil dinas kantor yang bukan miliknya, dan rekening tabungan pribadinya yang maaf, saldonya sangat minim karena sering ditarik tunai. Dian menyandarkan punggungnya ke kursi empuk itu. Sebuah helaan napas panjang lolos dari bibirnya. Bukan helaan napas lega, melainkan rasa kasihan yang bercampur dengan ironi. Sandi merasa dirinya raja yang kaya raya. Sandi berpikir ia sedang mengusir seorang istri benalu. Padahal, tanpa Dian sadari, ia telah membangun sebuah kerajaan di mana Sandi hanya menumpang duduk di singgasananya. Dan sekarang, Sandi sendiri yang meminta untuk turun dari singgasana itu. Sandi selalu bilang dia ingin bebas. Pak, gumam Dian pelan, tatapannya menerawang keluar jendela kaca gedung tinggi itu. Dia merasa terkekang karena saya yang mengatur keuangannya. Dia merasa saya pelit. Dia tidak tahu, saya mengatur itu semua supaya dia punya masa depan. Tapi kalau dia memilih untuk menghancurkan penjara yang sebenarnya melindunginya itu, silakan saja. Dian menatap Pak Haris kembali, tatapannya kini dingin dan tegas. Lanjutkan prosesnya, Pak. Jangan beritahu dia soal aset-aset ini dulu. Biarkan dia dan wanita itu melayang tinggi dengan angan-angan mereka. Biarkan mereka merayakan kemenangan semu itu. Ibu yakin? Tanya Pak Haris. Sangat yakin, jawab Dian mantap. Sakit karena jatuh dari ketinggian itu jauh lebih terasa daripada jatuh saat masih di bawah. Saya ingin melihat wajah mereka saat mereka menyadari bahwa harta yang mereka rebutkan itu hanyalah titipan yang pemilik aslinya sudah mengambil kembali kuncinya. Dian menutup pertemuan itu dengan jabat tangan. Ia keluar dari kantor Pak Haris dengan langkah ringan. Di kepalanya, ia sudah bisa membayangkan skenario itu. Sandi yang sombong, Cynthia yang tamak, dan ibu mertua yang angkuh. Mereka sedang berpesta di atas kapal yang bocor, dan Dian baru saja membawa lari satu-satunya skoci penyelamat. Suasana di ruang keluarga rumah besar itu terasa sesak, bukan karena sempitnya ruangan, melainkan karena tebalnya ketidaktahuan yang menyelimuti orang-orang di dalamnya. Seminggu telah berlalu sejak malam ulang tahun yang kelabu itu, dan Dian masih menempati rumah tersebut, namun jiwanya seolah sudah tidak lagi berdiam di sana. Ia hanya fisik yang bergerak, menunggu waktu yang tepat untuk melepaskan segalanya. Sore itu, ketenangan rumah terusik oleh deru mesin mobil yang parkir serampangan di halaman depan. Dian, yang sedang membaca buku di sofa ruang tengah, tidak beranjak sedikitpun. Ia tahu siapa yang datang. Langkah kaki berat Sandi terdengar mendekat, namun kali ini ada bunyi ketukan hak tinggi yang menyertainya. Pintu depan terbuka lebar tanpa diketuk. Sandi melangkah masuk dengan wajah angkuh, seolah ia adalah raja yang baru pulang dari penaklukan besar. Di belakangnya, mengekor Cynthia yang menggandeng lengan Sandi erat-erat. Wanita itu mengenakan gaun pendek berwarna cerah, kontras dengan suasana rumah yang elegan dan tenang. Matanya liar menyapu sekeliling ruangan, menatap furnitur mahal dan hiasan dinding dengan tatapan lapar, seolah sedang menghitung nilai barang-barang itu. "Mas, kamu pulang?" Suara Bu Tika terdengar antusias dari arah dapur. Wanita parubaya itu bergegas keluar, wajahnya berbinar melihat anak laki-laki kesayangannya, akhirnya menampakkan batang hidungnya. Namun, langkah Bu Tika terhenti sejenak saat melihat sosok wanita asing di sebelah anaknya. "Iya, Bu. Aku cuma mau ambil beberapa setelan jas sama dokumen yang ketinggalan," jawab Sandi santai, tanpa rasa bersalah sedikitpun membawa selingkuhannya ke hadapan ibu dan istrinya. Ia menepuk punggung tangan Cynthia yang menempel di lengannya. "Kenalin, Bu. Ini Cynthia. Dia yang selama seminggu ini bantu urus semua keperluan Sandi. Kalau nggak ada dia, Sandi nggak tahu deh harus makan apa." Cynthia, yang paham betul cara memainkan perannya, segera melepaskan gandengannya dan maju mendekati Bu Tika. Ia menyalami tangan wanita tua itu dengan takzim, lalu mencium pipi kiri dan kanannya. "Halo, Ibu. Mas Sandi sering sekali cerita soal Ibu. Katanya Ibu awet muda, ternyata aslinya lebih cantik dari fotonya," puji Cynthia dengan nada manis yang dibuat-buat. Ia lalu menyerahkan sebuah bungkusan yang dibawanya. "Ini saya bawakan bolu meranti kesukaan Ibu," kata Mas Sandi. "Ibu suka banget ngemil ini sore-sore." Wajah Bu Tika yang tadinya sempat bingung, kini merekah lebar. Pujian dan oleh-oleh adalah dua hal yang paling ampuh meluluhkan hatinya. Ia menerima bungkusan itu dengan senang hati, lalu menatap Cynthia dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan tatapan memuja. "Ya ampun, kamu ini sudah cantik. Perhatian lagi. Terima kasih ya, Nak Cynthia. Jarang-jarang lo ada anak muda yang mikirin orang tua kayak Ibu,"
ucap Butika, suaranya sengaja dikeraskan. Matanya kemudian melirik tajam ke arah Dian yang masih duduk tenang di sofa, seolah tidak terganggu dengan drama murahan di hadapannya. Coba lihat tuh, Dian, sindir Butika pedas. Harusnya istri itu kayak nak Cynthia ini. Manis, hangat, pintar ambil hati mertua. Bukan kayak kamu, muka tembok, ditanya diam saja, sibuk kerja terus sampai suami nggak diurus. Pantas saja Sandi nggak betah di rumah. Dian menutup bukunya perlahan. Ia mengangkat wajahnya, menatap trio manusia di hadapannya itu. Sandi yang tersenyum bangga karena merasa diperebutkan, Cynthia yang tersenyum menang karena merasa diterima, dan Butika yang tersenyum puas karena berhasil menyakiti menantunya. Sandi berdeham, mencoba menegaskan dominasinya. Dengar tuh, Dian. Ibu aja bisa lihat mana yang tulus mana yang enggak. Kamu jangan merasa paling benar terus. Cynthia ini ngerti aku, nggak kayak kamu yang kaku. Cynthia terkikik kecil sambil menutup mulutnya, pura-pura malu. Ah, Mas Sandi bisa aja. Aku kan cuma berusaha melakukan yang terbaik buat Mas Sandi dan Ibu. Dian berdiri perlahan. Postur tubuhnya tegak, anggun, dan mengintimidasi tanpa perlu berkata kasar. Ia tidak marah. Justru, rasa hormat dan sisa-sisa kasih sayang yang mungkin masih terselip di hatinya untuk Sandi dan Butika, detik itu juga menguap hilang tak berbekas. Pemandangan di depannya bukan lagi menyakitkan, melainkan menyedihkan. Ia melihat 3 orang yang sedang menggali lubang kubur mereka sendiri, sambil tertawa-tawa. Silakan nikmati waktunya, ucap Dian datar. Suaranya tidak bergetar sedikitpun. Ia menatap mata Butika, lalu beralih ke Sandi. Kalian memang cocok satu sama lain. Sama-sama tidak tahu malu. Heh, jaga mulutmu ya, bentak Sandi, wajahnya memerah. Namun Dian sudah berbalik badan, melangkah menaiki tangga menuju lantai 2 tanpa menoleh lagi. Langkah kakinya terdengar tegas di lantai marmer, meninggalkan mereka yang bersungut-sungut di bawah. Sesampainya di kamar, Dian tidak menangis. Ia justru merasa sangat ringan. Keraguan terakhirnya sudah terjawab lunas. Ia membuka laci meja riasnya, mengambil amplop coklat yang diberikan Cynthia seminggu lalu. Dikeluarkannya surat gugatan cerai yang sudah ditandatangani Sandi itu. Dian mengambil pena bertinta hitam. Tanpa ragu, ia membubuhkan tanda tangannya di kolom istri. Coretan tinta itu tegas, tidak ada goresan yang terputus. Malam itu, di kamar yang sunyi, sebuah pernikahan resmi berakhir di atas kertas. Di lantai bawah, terdengar gelak tawa Sandi, Cynthia, dan Butika yang sedang menikmati kue bolu bersama, merayakan kemenangan kecil mereka. Mereka tidak sadar bahwa tanda tangan Dian di atas kertas itu adalah pemicu bom waktu yang baru saja diaktifkan. Bom yang akan meledakkan semua kenyamanan semu yang sedang mereka nikmati saat ini. Dian memasukkan kembali surat itu ke dalam amplop. Ia meletakkannya di tempat yang paling mudah ditemukan. Besok pagi, surat ini akan sampai ke tangan Pak Haris. Dan setelah itu, permainan yang sebenarnya baru akan dimulai. Lorong panjang pengadilan agama itu dipenuhi oleh wajah-wajah muram. Ada mata yang sembab karena terlalu banyak menangis, ada pula wajah merah pada menahan amarah. Namun, di antara kerumunan manusia yang sedang bergelut dengan akhir dari janji suci mereka, Dian duduk dengan ketenangan yang hampir tidak wajar. Ia mengenakan kemeja putih sutra yang dipadu dengan celana bahan hitam berpotongan lurus. Rambutnya disanggul sederhana, menampilkan leher jenjangnya yang bersih tanpa perhiasan mencolok. Di sebelahnya, Pak Haris duduk sambil memeriksa berkas dengan santai. Tidak ada gurat kecemasan di wajah mereka berdua. Mereka terlihat seperti sedang menunggu jadwal meeting bisnis biasa, bukan sidang perceraian. Di sisi lain lorong, Sandi duduk dengan gelisah. Ia terus menggoyangkan kakinya. Sesekali ia melonggarkan dasi yang terasa mencekik leher. Di sampingnya bukan pengacara ternama, melainkan seorang staf legal muda dari kantornya yang ia paksa untuk mendampingi. Butika duduk di sebelahnya, terus mengipas-ngipasi wajahnya dengan kipas tangan, meski ruangan itu ber-AC sentral. Kamu harus tegas, San, bisik Butika, matanya melirik sinis ke arah Dian. Jangan mau kalau dia minta harta macam-macam. Ingat, kamu yang kerja keras selama ini. Dia cuma ongkang-ongkang kaki di rumah. Sandi mengangguk, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Iya, Bu. Tenang aja. Aku nggak bakal biarkan dia ambil sepeser pun uangku. Pintu ruang mediasi terbuka. Seorang petugas memanggil nama mereka. Sandi berdiri, membusungkan dadanya, mencoba membangun benteng arogansi sebelum masuk ke dalam arena pertarungan. Ia mengharapkan perlawanan. Ia sudah menyiapkan mental untuk melihat Dian memohon, menangis,
atau setidaknya menuntut pembagian harta yang rumit agar Sandi tidak menceraikannya. Namun, apa yang terjadi di dalam ruangan berukuran 4x4 meter itu sungguh di luar dugaan Sandi. Di hadapan mediator, Dian tidak banyak bicara. Ketika hakim mediator bertanya apakah ada kemungkinan untuk rujuk, Dian menggeleng tegas sambil tersenyum tipis. Tidak ada, Pak. Keputusan saya sudah bulat. Saya ingin berpisah secara baik-baik. Sandi tertegun. Egonya tersentil. Kenapa semudah itu? Bukankah seharusnya Dian hancur karena akan kehilangan suami, sehebat dirinya? Baik, kata mediator, lalu beralih ke topik yang paling sensitif. Bagaimana dengan tuntutan harta gonogini dan nafkah iddah? Sandi menahan napas, siap meledak jika Dian menyebut angka nominal yang besar. Ia sudah siap berteriak bahwa rumah, mobil, dan aset lainnya adalah hasil keringatnya. Saya tidak menuntut harta gonogini, jawab Dian tenang. Suaranya jernih, memecah keheningan ruangan. Mata Sandi membelalak. Staf legal di sebelahnya bahkan sampai berhenti mencatat saking kagetnya. Maksud Ibu Dian? Tanya mediator memastikan. Saya tidak meminta apapun dari Pak Sandi. Jelas Dian, matanya menatap lurus ke arah Sandi yang melongo. Saya hanya ingin proses ini cepat selesai. Ketuk palu, akta cerai keluar, dan kami bisa menjalani hidup masing-masing. Itu saja. Sandi merasa ada yang salah. Ini terlalu mudah. Tunggu. Sela Sandi, nadanya terdengar bingung bercampur curiga. Kamu serius? Kamu nggak minta bagian dari rumah? Nggak minta saham investasiku? Dalam pikiran sempit Sandi, jika Dian tidak menuntut harta gonogini, itu artinya Dian merelakan semua aset itu menjadi milik Sandi sepenuhnya. Sandi berpikir ia menang telak. Ia akan mendapatkan kebebasan sekaligus memonopoli semua kekayaan yang selama ini mereka nikmati bersama. Betapa bodohnya Dian, pikirnya. Dian menatap suaminya itu dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada rasa kasihan di sana, tapi tertutup rapat oleh dinding ketegasan. Mas, panggil Dian pelan. Aku hanya mengembalikan apa yang seharusnya bukan milikku. Dan aku yakin, kamu juga akan mendapatkan apa yang memang menjadi hakmu. Adil, kan? Sandi tidak menangkap makna ganda dari ucapan itu. Ia hanya mendengar apa yang ingin ia dengar. Dian menyerah. Dian kalah. Dian pergi dengan tangan kosong. Oke. Kalau itu mau kamu. Seru Sandi cepat, takut Dian berubah pikiran. Ia menoleh ke mediator dengan wajah sumringah. Pak, istri saya sudah setuju. Nggak ada sengketa harta. Tolong prosesnya dipercepat. Sesi mediasi berakhir jauh lebih cepat dari jadwal. Saat mereka keluar dari ruangan, Sandi merasa langkahnya ringan seperti melayang. Ia merasa baru saja memenangkan lotre. Bu Tika langsung menyongsong mereka di depan pintu. Gimana, San? Dia minta apa? Rumah? Mobil? Sandi tertawa lebar, merangkul bahu ibunya. Nggak minta apa-apa, Bu. Dia nyerah total. Rumah aman, aset aman. Sandi menang mutlak. Bu Tika membelalak senang, lalu tertawa mengejek ke arah Dian yang baru saja keluar bersama Pak Haris. Hah? Syukurlah kalau dia sadar diri. Memang harusnya begitu, dia kan gak punya kontribusi apa-apa. Baguslah, kamu jadi gak perlu repot-repot bagi harta sama benalu. Dian berhenti sejenak tepat di hadapan mereka berdua. Pak Haris berdiri tegap di belakangnya, memegang tas kerja berisi dokumen asli kepemilikan aset yang belum diketahui Sandi. Selamat ya, Mas Sandi, Bu Tika, ucap Dian lembut. Kalian mendapatkan apa yang kalian inginkan. Kebebasan. Pasti dong, balas Sandi angkuh. Dan kamu, jangan harap bisa balik lagi ke aku kalau nanti kamu hidup susah di luar sana. Pintu rumahku sudah tertutup buat kamu. Rumahmu? Ulang Dian pelan, nyaris berbisik. Sudut bibirnya terangkat membentuk senyum misterius. Ya, kita lihat saja nanti. Dian mengangguk sopan, lalu berjalan melewati mereka. Punggungnya tegak, langkahnya pasti. Ia tidak menoleh lagi ke belakang. Sandi menatap punggung mantan istrinya itu dengan kening berkerut. Untuk sesaat, ada desiran aneh di dadanya. Rasa tidak nyaman yang menyelinap di antara euforia kemenangannya. Kalimat Dian terngiang-ngiang di kepalanya. Aku hanya mengembalikan apa yang seharusnya bukan milikku. Ah, sudahlah, gumam Sandi mengusir firasat buruk itu. Ponselnya bergetar. Pesan dari Cynthia masuk. Sayang, gimana? Kita jadi dinner perayaan kan malam ini? Senyum Sandi kembali merekah. Ia segera membalas pesan itu. Masa bodoh dengan sikap aneh Dian. Yang penting sekarang ia bebas, kaya,
dan memiliki wanita yang memujanya. Ia tidak tahu bahwa di balik senyum tenang Dian tadi, sebuah badai besar sedang bergerak perlahan, siap menyapu bersih semua ilusi yang sedang ia bangun. Di parkiran, Dian masuk ke dalam mobilnya. Pak Haris duduk di kursi penumpang depan. Ibu berakting sangat bagus di dalam sana, puji Pak Haris. Mereka benar-benar mengira ibu melepaskan hak harta Gonogini. Biarkan mereka tidur nyenyak beberapa hari ini, Pak, jawab Dian sambil menyalakan mesin mobil. Saya tidak menuntut harta Gonogini karena memang tidak ada harta bersama. Semuanya milik saya. Dan mengambil apa yang memang milik saya, tidak butuh izin pengadilan. Mobil Dian melaju meninggalkan gedung pengadilan, meninggalkan Sandi dan Bu Tika yang masih tertawa-tawa di lobi, merayakan awal dari kehancuran mereka sendiri. 1 bulan pertama pasca perceraian terasa seperti bulan madu kedua bagi Sandi. Tanpa Dian yang cerewet mengingatkan ini itu, tanpa tatapan mata Dian yang seolah bisa memindai isi kepalanya, Sandi merasa menjadi raja di atas dunianya sendiri. Ia bebas pulang larut malam, bebas menghamburkan uang untuk pesta, dan bebas memanjakan Cynthia. Namun, euforia itu tidak bertahan lama. Kehidupan nyata mulai mengetuk pintu dengan cara yang kasar. Pagi itu di kantor, suasana ruang rapat terasa mencekam. Sandi berdiri di depan layar proyektor, mempresentasikan proposal proyek terbesarnya tahun ini di hadapan para investor asing. Ia tersenyum yakin, merasa penampilannya sudah sempurna dengan setelan jas mahal yang baru dibelinya. Seperti yang Bapak Ibu lihat di grafik ini, marin keuntungan kita akan naik 30%, ucap Sandi mantap, menekan tombol pointer untuk mengganti slide. Hening. Tidak ada anggukan setuju atau gumam kekaguman seperti biasanya. Salah satu investor, pria tua berwajah kaku, mengangkat tangannya. Pak Sandi, potong investor itu dengan nada dingin. Bisa jelaskan kenapa data di slide kelima bertentangan dengan kesimpulan di slide terakhir? Di depan Anda bilang biaya operasional turun, tapi di rincian anggaran justru membengkak 2 kali lipat. Ini perhitungan macam apa? Sandi tertegun. Ia menatap layar dengan panik. Angka-angka itu berdans di matanya. Selama 5 tahun terakhir, ia tidak pernah benar-benar mengecek detail angka. Ia hanya memberikan ide kasar pada Dian, dan Dianlah yang akan begadang semalaman, melakukan riset, memperbaiki rumus Excel, dan memastikan setiap desimal akurat. Dian adalah jaring pengamannya. Sekarang, tanpa jaring itu, Sandi terjun bebas. Itu, mungkin ada kesalahan input dari staf saya, jawab Sandi tergagap, keringat dingin mulai membasahi punggungnya. Nanti saya revisi segera. Kami tidak punya waktu untuk revisi amatir seperti ini, tukas investor itu sambil menutup mapnya kasar. Saya kecewa. Kualitas kerja Anda merosot tajam sebulan ini. Kami batalkan kerja sama ini. Sandi terpaku di tempatnya saat para investor itu walk out meninggalkan ruangan. Ia baru menyadari bahwa pujian, jenius, yang selama ini ia terima, separuhnya adalah milik wanita yang ia campakan. Kekacauan tidak berhenti di situ. Saat jam makan siang, ponsel Sandi berdering nyaring. Nama, Ibu, muncul di layar. Sandi menghela napas, berharap ini bukan keluhan lagi. Halo, Bu? Sandi, kamu mau bunuh Ibu ya? Jeritan histeris Bu Tika langsung menyambar telinganya. Obat jantung dan diabetes Ibu sudah habis dari kemarin. Kenapa kiriman obat belum sampai juga? Dada Ibu sesak ini. Sandi memijat pelipisnya yang berdenyut. Loh, biasanya kan otomatis dikirim dari apotek langganan, Bu. Tinggal terima aja. Orang apotek bilang tagihannya ditolak. Katanya kartu kredit yang biasa dipakai sudah diblokir. Kamu gimana sih? Ngurus orang tua kok lalai? Omel Bu Tika. Sandi bingung. Ia baru ingat, selama ini Dian yang mengatur auto debit untuk semua kebutuhan medis ibunya menggunakan kartu kredit tambahan. Sandi bahkan tidak tahu nama apoteknya atau jenis obat apa saja yang diminum ibunya. Ya sudah, nanti Sandi suruh Cynthia urus ya, Bu. Sandi lagi pusing banget di kantor. Janji Sandi asal, hanya ingin mengakhiri telepon itu. Malam harinya, di apartemen Cynthia yang sempit dan berantakan oleh baju-baju branded baru, Sandi mencoba meminta tolong. Cynthia sedang asyik mengecat kukunya di sofa sambil menonton TV. Sin, tolong dong pesankan obat buat Ibu. Nanti aku transfer uangnya. Ibu marah-marah terus nih, pinta Sandi sambil melonggarkan dasinya. Cynthia bahkan tidak menoleh. Matanya tetap fokus pada kuku jari manisnya. Aduh, Mas, aku mana ngerti soal obat-obatan orang tua? Nanti kalau salah beli gimana? Lagian itu kan ibumu, masa aku yang disuruh-suruh? Aku kan calon istrimu, bukan perawat panti jompo. Jawaban itu membuat Sandi terdiam.
Dulu, tanpa diminta, Dian akan menyortir obat Butika ke dalam wadah harian, memastikannya tidak pernah telat, bahkan sering menemani Butika check up meski Butika sering menyindirnya. Sekarang, Cynthia yang selalu dipuji Butika sebagai menantu idaman, justru enggan mengangkat satu jari pun. Tapi Sin, ibu lagi sakit. Ya suruh aja ibumu ke dokter sendiri naik taksi, Mas. Manja banget sih, potong Cynthia ketus. Oh ya, ngomong-ngomong, kartu kredit yang kamu kasih buat belanja bulanan kok over limit? Tadi aku mau beli tas di mall, malu banget pas ditolak kasir. Sandi merasa kepalanya mau pecah. Tagihan kartu kredit itu biasanya selalu lunas setiap bulan, karena Dian yang mengatur arus kas mereka. Dian tahu kapan harus mengerem, kapan harus membayar. Sandi tidak pernah tahu bahwa gaya hidup mewahnya selama ini ditopang oleh manajemen keuangan Dian yang disiplin. Kini, tanpa rem dari Dian, dan dengan gas pol-polan dari Cynthia, keuangan Sandi mulai berdarah-darah. Nanti aku cek, jawab Sandi lemah. Ia berjalan menuju balkon apartemen, menyalakan rokok dengan tangan gemetar. Ia menatap lampu-lampu kota Jakarta di kejauhan. Ada rasa hampa yang aneh. Dulu ia merasa terkekang oleh aturan-aturan Dian. Jangan beli ini, tabung buat itu, ingat bayar asuransi, ingat kirim obat ibu. Sekarang ia bebas melakukan apa saja. Tapi kenapa hidupnya justru terasa berantakan? Tiang penyangga utama hidupnya telah dicabut, dan bangunan egonya yang megah mulai bergoyang hebat tertiup angin realita. Sandi mengeluarkan ponselnya, membuka galeri foto. Jarinya ragu-ragu hendak mencari foto lama, tapi ia segera sadar ia sudah menghapus semua foto Dian demi menyenangkan Cynthia. Kini layar itu kosong, sepi, sama seperti perasaan bingung yang mulai merayapi hatinya. Ah, ini cuma masa transisi, hibur Sandi pada dirinya sendiri, menolak mengakui kebodohannya. Besok pasti lebih baik. Besok aku akan pindah ke rumahku yang besar, dan semuanya akan kembali normal. Ia tidak tahu bahwa besok yang ia nantikan justru akan membawa badai yang jauh lebih dahsyat daripada sekadar presentasi gagal atau obat yang habis. Besok adalah hari eksekusi. Matahari Sabtu pagi bersinar terik, seolah ikut memanaskan semangat Sandi yang sedang meluap-luap. Di dalam mobil sedan hitamnya, tumpukan koper dan kardus memenuhi kursi belakang hingga menutupi kaca pandang. Di kursi penumpang depan, Cynthia duduk sambil memoles lipstik merah menyala, bersenandung kecil mengikuti lagu dari radio. Akhirnya ya, Mas, celoteh Cynthia riang, menutup cermin bedaknya. Aku udah nggak betah banget di apartemen sempit itu. Sempit, bau masakan tetangga, liftnya lama. Pokoknya aku mau kamar utama yang walk-in klosetnya luas itu jadi milikku sepenuhnya. Bekas-bekas baju si Dian itu buang aja semua. Sandi tertawa lebar, tangannya menepuk paha Cynthia gemas. Tenang, sayang. Rumah di Pondok Indah itu istana kita. Kamu mau renovasi apa aja boleh. Mau bikin studio yoga? Mau ganti warna cat jadi pink? Silakan. Sekarang rumah itu 100% di bawah kendali aku. Mobil berbelok memasuki kawasan perumahan elit yang asri. Pohon-pohon palem berjejer rapi menyambut mereka. Sandi merasa dadanya membusung bangga. Inilah level hidupnya yang sebenarnya, bukan di apartemen studio yang pengap itu. Ia membayangkan wajah satpam kompleks yang akan hormat padanya, tetangga yang segan, dan kehidupan mewah yang kembali ia genggam. Mobil berhenti tepat di depan gerbang besi hitam yang menjulang tinggi. Rumah mewah bergaya Mediterania itu berdiri kokoh di baliknya. Tampak sunyi namun megah. Sandi merogoh laci dashboard, mengambil remote pagar otomatis. Ia menekan tombol, open, dengan gaya santai. Hening. Pagar besi itu tidak bergeming. Sandi mengerutkan kening. Ia menekan tombol itu lagi, kali ini lebih keras dan berkali-kali. Klik, klik, klik. Tetap tidak ada reaksi. Kenapa? Mas? Baterainya habis kali? Tanya Cynthia tidak sabar. Kayaknya sih. Atau mungkin listriknya turun? Gumam Sandi. Ia membuka pintu mobil dan turun. Bentar ya, aku buka manual aja. Sandi mengeluarkan kunci cadangan dari saku celananya. Ia berjalan menuju lubang kunci di pagar kecil samping. Dengan percaya diri, ia menusukkan anak kunci itu. Namun, kunci itu hanya masuk setengah. Sandi mencoba mendorongnya paksa, memutarnya ke kiri dan ke kanan, tapi logam itu macet total. Lubang kuncinya sudah diganti. Keringat dingin mulai menetes di pelipis Sandi. Perasaan tidak enak yang samar-samar ia rasakan di pengadilan waktu itu, kini kembali menyergap dengan lebih kuat. Pak Sandi. Sebuah suara berat menegur dari belakang. Sandi menoleh. Pak Asep,
Satpam kompleks yang sudah bekerja di sana selama 5 tahun, berdiri dengan seragam lengkap dan wajah canggung. Pak Asep, ini pagar kok macet ya? Kunci saya juga nggak bisa masuk. Tolong panggilin tukang kunci dong. Pak, saya mau masuk nih. Mau pindahan? Perintah Sandi dengan nada bos yang biasa ia gunakan. Pak Asep tidak bergerak. Ia justru memandang Sandi dengan tatapan kasihan campur bingung. Anu, Pak Sandi mau pindahan masuk. Ya iyalah. Masa mau piknik? Ini rumah saya? Bentak Sandi mulai emosi karena kepanasan. Pak Asep menggaruk kepalanya yang tertutup topi dinas. Maaf, Pak. Tapi Bapak nggak bisa masuk. Rumah ini sudah kosong sejak 3 hari lalu. Kuncinya sudah diganti semua sama pemilik baru. Jantung Sandi seolah berhenti berdetak sedetik. Pemilik baru? Maksud kamu apa? Jangan ngaco kamu. Ini rumah saya sama istri saya. Mantan istri maksudnya. Pak, ralat Pak Asep hati-hati. Bu Dian sudah menjual rumah ini seminggu yang lalu. Pak, prosesnya cepat sekali karena surat-suratnya lengkap atas nama Bu Dian pribadi. Kemarin serah terima kunci sudah dilakukan. Sekarang rumah ini milik Pak Hartono, pengusaha batubara. Cynthia yang mendengar keributan itu turun dari mobil, wajahnya masam karena kepanasan. Ada apa sih, Mas? Kok lama banget? Siapa yang jual rumah? Sandi mundur selangkah, kakinya lemas. Ia menatap bangunan megah di depannya. Tiba-tiba rumah itu terasa sangat asing. Ia ingat sekarang. Dian membelinya tunai sebelum mereka menikah. Sandi tidak pernah keluar uang sepeser pun untuk rumah ini. Bahkan untuk renovasi atap tahun lalu pun Dian yang bayar. Tapi karena selama ini mereka tinggal bersama, Sandi merasa memilikinya. Ilusi kepemilikan itu begitu kuat, hingga ia lupa fakta hukum di atas kertas. Nggak mungkin. Desis Sandi, suaranya bergetar. Dian nggak mungkin jual rumah ini tanpa izin aku. Ini harta Gonogini. Maaf Pak Sandi, sela Pak Asep sambil mengeluarkan sebuah map plastik dari pos satpam di seberang jalan. Bu Dian titip pesan. Katanya kalau Bapak datang marah-marah, suruh baca fotokopi sertifikat ini. Di situ jelas tertulis nama pemilik tunggalnya. Pak Asep menyodorkan kertas itu. Sandi menyambarnya kasar. Matanya memindai tulisan di sana. Benar. Sertifikat hak milik. Nama pemegang hak, Dian Puspita. Tanggal penerbitan, 3 bulan sebelum tanggal pernikahan mereka. Sandi meremas kertas itu hingga kusut. Lututnya benar-benar menyerah. Ia terduduk di trotoar panas itu, tidak peduli pada celana bahannya yang kotor. Dunianya runtuh. Rumah ini adalah simbol statusnya. Tanpa rumah ini, dia hanyalah seorang duda pengangguran, setelah proyek gagal kemarin, yang tinggal di apartemen sewaan selingkuhannya. Terus barang-barangku mana? Teriak Sandi frustrasi, mencoba mencari pelampiasan. Baju-baju saya? Koleksi jam tangan saya? Lukisan mahal itu? Pak Asep menunjuk ke sudut pos satpam. Di sana, tergeletak 2 buah kardus mie instan yang dilakban asal-asalan. Itu, Pak. Bu Dian sudah e-packing, semua barang pribadi Bapak. Katanya cuma itu yang murni milik Bapak. Lukisan dan jam tangan itu, Bu Dian bilang itu dibeli pakai kartu kredit beliau dan belum lunas cicilannya, jadi dibawa Bu Dian sebagai aset beliau. Cynthia menjerit histeris. Apa? Jadi kita nggak jadi tinggal di sini? Mas, kamu bohong sama aku. Katanya kamu kaya raya. Katanya rumah ini punya kamu. Sandi menatap 2 kardus kusam itu. 5 tahun pernikahan. 5 tahun hidup bersama. Dan ternyata, yang benar-benar miliknya hanyalah 2 kardus berisi pakaian bekas dan barang-barang remeh. Sisanya, kemewahan, kenyamanan, status sosial, adalah fasilitas yang dipinjamkan Dian. Fasilitas yang kini telah ditarik kembali oleh pemiliknya. Mas, jawab dong. Terus kita mau tinggal di mana? Apartemenku sewanya habis minggu depan. Cynthia mengguncang bahu Sandi kasar, tidak ada lagi kemanjaan, yang ada hanya kepanikan seorang wanita yang sadar ia telah bertaruh pada kuda yang salah. Sandi tidak menjawab. Ia hanya menatap gerbang hitam yang tertutup rapat itu. Rumah itu berdiri angkuh, menertawakan kebodohannya. Dian tidak mengusirnya dengan teriakan. Dian mengusirnya dengan hukum dan logika yang tak terbantahkan. Wanita itu benar-benar mencabut pondasi hidupnya, menyisakan Sandi yang kini telanjang bulat di hadapan realita yang kejam. Silakan kardusnya dibawa, Pak. Ucap Pak Asep sopan namun tegas, seolah sedang mengusir pedagang kaki 5 yang menghalangi jalan. Pemilik baru mau datang sore ini. Tolong jangan bikin keributan di depan gerbang.
Ruangan apartemen tipe studio itu kini terasa seperti panci presto yang siap meledak kapan saja. Udara pengap bercampur dengan aroma minyak gosok dan sisa makanan cepat saji yang belum dibuang. Tumpukan koper dan kardus mie instan, satu-satunya harta yang tersisa dari rumah mewah di Pondok Indah, memenuhi setiap sudut yang kosong, membuat siapapun yang berjalan harus berjinjit atau melompat kecil. Di atas kasur lipat tipis di ruang tengah, Butika duduk bersandar pada dinding dengan wajah masam. Kipas angin kecil di hadapannya berputar berisik, berusaha mendinginkan keringat yang menetes di lehernya, namun percuma. Panas banget sih tempat ini, keluh Butika dengan suara melengking yang khas. Cynthia, kamu itu nggak bisa apa beli AC yang bagusan dikit? Ibu nggak bisa tidur kalau gerah begini. Kulit ibu bisa gatal-gatal. Dari balik pintu kamar mandi yang setengah terbuka, Cynthia muncul dengan handuk melilit di kepala. Wajahnya tidak lagi manis seperti saat pertama kali bertemu Butika. Gurat kekesalan terlihat jelas di dahinya. Ya ampun, Bu, ini tuh apartemen sewaan, bukan hotel bintang 5, semprot Cynthia tajam, tanpa basa-basi. Kalau ibu mau AC dingin, mau kasur empuk, ya modal dong. Suruh anak ibu beli rumah lagi, jangan cuma numpang di tempat saya terus protes melulu. Pusing saya dengarnya. Butika ternganga. Ia memegangi dadanya, kaget setengah mati dibentak oleh wanita yang dulu ia puja-puja sebagai menantu idaman. Heh, kamu ngomong sama siapa? Saya ini ibunya Sandi. Sandi itu kaya. Dia cuma lagi ada masalah sebentar sama mantan istrinya yang licik itu. Kamu jangan kurang ajar ya. Kaya dari Hong Kong? Cibir Cynthia sambil melempar botol sampo kosong ke tempat sampah. Lihat tuh anak ibu. Kartu kredit mati, rekening kosong, mobil juga ternyata mobil inventaris kantor yang bentar lagi ditarik. Kaya apanya? Dia itu tong kosong nyaring bunyinya. Di sudut ruangan, Sandi duduk meringkuk di lantai sambil mengenakan sepatu kerjanya. Kepalanya tertunduk dalam, mencoba menulikan telinga dari pertengkaran dua wanita itu. Hatinya perih. Bukan hanya karena bentakan Cynthia, tapi karena kebenaran yang diucapkannya. Sandi baru sadar betapa miskinnya dia tanpa manajemen keuangan Dian. Selama ini, gaji besarnya selalu habis untuk cicilan gaya hidup dan gengsi, sementara tabungan dan investasi yang ada adalah hasil cerdas cermat Dian memutar uang bonus dan warisannya sendiri. Sandi, kamu diam saja ibumu dihina begini, teriak Butika. Air mata buaya mulai menetes. Ibu mau pulang. Ibu nggak sudi tinggal di kandang ayam ini. Sandi menghela napas panjang, lalu berdiri gontai. Sabar, Bu. Nanti Sandi cari kontrakan yang lebih layak. Sekarang Sandi harus kerja dulu. Hari ini ada evaluasi dari Pak Direktur. Doain Sandi naik gaji biar kita bisa pindah. Tanpa menunggu jawaban atau mencium tangan ibunya, Sandi menyambar tas kerjanya dan kabur dari neraka kecil itu. Namun, kantor yang seharusnya menjadi tempat pelarian, hari ini justru berubah menjadi ladang pembantaian. Begitu sampai di meja kerjanya, Sandi mendapati akses komputernya terkunci. Seorang staf HRD datang menghampirinya dengan wajah datar, memintanya untuk segera menghadap ke ruangan CEO. Firasat buruk Sandi kembali bergejolak. Sepanjang lorong menuju ruangan bos, ia melihat tatapan-tatapan aneh dari rekan kerjanya. Bisik-bisik yang berhenti mendadak saat ia lewat. Di dalam ruangan berpendingin udara itu, Pak Direktur tidak mempersilakan Sandi duduk. Ia melemparkan sebuah map merah ke atas meja. Sandi, saya tidak suka berbasa-basi, ucap Pak Direktur dingin. Kamu dipecat. Efektif hari ini. Kaki Sandi lemas seketika. Tapi Pak, kenapa? Saya sudah 5 tahun mengabdi di sini. Kesalahan presentasi kemarin itu kan cuma human error. Saya bisa perbaiki. Bukan cuma soal presentasi, potong Pak Direktur tegas. Sebulan terakhir ini, kinerja kamu hancur total. Laporan keuangan proyek amburadul, strategi pemasaran tidak masuk akal, dan kamu kehilangan 2 klien besar perusahaan. Kami melakukan audit internal, dan kami menemukan fakta menarik. Pak Direktur menatap Sandi tajam, tatapan yang membuat nyali Sandi ciut. Selama ini, yang membuat proposal-proposal brilian itu bukan kamu, kan? Istrimu, Dian, yang mantan konsultan top itu yang mengerjakannya di balik layar. Kami tahu kualitas tulisan Dian. Dan begitu dia pergi, ketahuan aslinya kualitas kamu. Kamu hanyalah bungkus kosong, Sandi. Sandi terdiam, lidahnya keluh. Ia ingin menyangkal, tapi fakta itu telanjang di depan matanya. Tanpa Dian yang diam-diam merevisi pekerjaannya di malam hari, tanpa Dian yang memberinya briefing sebelum rapat, Sandi hanyalah karyawan mediocre yang tidak punya visi. Kemasi barang-barangmu. Serahkan kunci mobil dinas dan laptop sekarang juga.
Security akan mengawalmu sampai keluar gedung. 10 menit kemudian, Sandi berdiri di trotoar depan gedung perkantoran mewah itu. Di tangannya ada sebuah kotak kardus kecil berisi foto diri, stapler, dan mug kopi. Di saku celananya hanya ada dompet berisi uang receh dan kartu ATM yang saldonya tidak cukup untuk biaya hidup seminggu. Mobil sedan hitam yang biasa ia banggakan sudah dibawa oleh sopir kantor ke garasi perusahaan. Matahari siang itu menyengat kulitnya tanpa ampun. Sandi menatap jalanan Jakarta yang macet dan bising. Suara klakson bersahut-sahutan seolah menertawakan nasibnya. Ia teringat kata-kata Bu Tika tadi pagi. Sandi itu kaya. Sandi tertawa getir. Tawa yang terdengar menyedihkan di tengah keramaian. Ia tidak kaya. Ia tidak hebat. Ia hanyalah seorang pria yang terlalu sombong untuk mengakui bahwa mahkota di kepalanya selama ini dipasang dan dijaga oleh istrinya. Dan sekarang, tanpa mahkota itu, ia harus kembali ke apartemen sempit itu. Kembali menghadapi tagihan sewa Cynthia yang menunggak dan rengekan Bu Tika yang tiada henti. Sandi merogoh saku, mengeluarkan ponselnya. Ia menatap layar hitam itu lama sekali. Jempolnya gemetar di atas nama kontak, Dian, yang sudah ia hapus namun nomornya masih ia hafal di luar kepala. Tapi apa gunanya? Harga dirinya yang tersisa melarangnya untuk menekan tombol panggil. Atau mungkin, rasa malulah yang menahannya. Sandi memasukkan kembali ponselnya. Ia menghentikan angkot yang lewat, menaiki kendaraan umum itu dengan langkah berat, berdesakan dengan penumpang lain yang berkeringat. Realita bukan lagi sekadar menggigit, tapi sudah mulai memakan hidupnya hidup-hidup. Langit Jakarta malam itu mendung, seolah menahan beban air yang siap tumpah kapan saja, sama seperti beban di hati Sandi saat ini. Di sebuah warung tenda pecel lele pinggir jalan yang bising oleh suara pengamen dan asap penggorengan, Sandi duduk menatap piring nasinya yang masih utuh. Di hadapannya, Cynthia sibuk memencet layar ponsel dengan wajah masam, sementara Bu Tika mengelap keringat di lehernya dengan tisu makan yang tipis dan kasar. Ini adalah makan malam, mewah, mereka sekarang. Jauh dari restoran bintang 5 yang biasa Sandi pamerkan di media sosialnya dulu. Mas, ini serius kita cuma makan beginian? Cynthia memecah keheningan dengan nada tinggi, membuat beberapa pengunjung lain menoleh. Skincare aku habis, sewa apartemen besok jatuh tempo, dan kamu malah ngajak makan di tempat berminyak begini? Kamu kapan sih dapat kerja lagi? Sandi menghela napas berat, mencoba meredam emosinya yang sudah diubun-ubun. Sabar dong, Sin. Aku lagi sebar lamaran kemana-mana. Tapi susah cari posisi level manajer yang gajinya setara. Sabar sedikit kenapa? Sabar, sabar, sabar. Makan tuh sabar. Cynthia membanting sendoknya ke piring seng hingga berdenting nyaring. Aku tuh pacaran sama kamu buat naik level. Mas, bukan buat jadi gembel. Kalau tahu kamu bakal miskin dan dipecat kayak gini, ogah aku ninggalin pacarku yang dulu. Cynthia, jaga bicaramu. Bu Tika, yang sedari tadi dia menahan malu, akhirnya bersuara. Suaranya bergetar, campuran antara marah dan takut. Sandi itu lagi kena musibah. Sebagai calon istri, kamu harusnya dukung, bukan malah nginjak-nginjak. Cynthia menoleh ke arah Bu Tika dengan tatapan jijik yang tidak ditutup-tutupi lagi. Calon istri? Mimpi kali, Bu. Siapa yang mau nikah sama pengangguran yang bawa-bawa ibunya yang rewel kemana-mana? Asal ibu tahu ya, saya tuh muak. Dikit-dikit minta pijit, dikit-dikit minta dibeliin martabak. Saya ini bukan pembantu. Bu Tika ternganga, air matanya mulai menitik. Dulu Dian tidak pernah bicara kasar seperti ini sama ibu. Dian selalu... Nah, itu dia, potong Cynthia sambil menunjuk wajah Sandi. Dian, kalian baru sadarkan sekarang? Ternyata selama ini yang hebat itu Dian, bukan kamu, Mas. Aku pikir kamu kaya raya karena pintar bisnis. Ternyata kamu cuma benalu yang numpang hidup di pohon beringin. Begitu pohonnya pergi, kamu layu, Mas. Kering. Kata-kata, benalu, itu menampar Sandi lebih keras daripada tamparan fisik. Itu adalah kata yang sama yang sering Sandi ucapkan dalam hati tentang Dian, bahwa Dian adalah beban. Ternyata, dialah bebannya. Cynthia berdiri, mengambil tas brandednya, satu-satunya barang mewah yang tersisa dari masa jaya Sandi. Cukup. Aku capek sandiwara. Kita putus. Malam ini juga, kalian berdua angkat kaki dari apartemenku. Pacar baruku mau datang besok, dan aku nggak mau dia lihat ada sampah di rumahku. Sin, tunggu. Kami mau tidur di mana malam ini? Sandi mencoba menahan tangan Cynthia, tapi ditepis kasar.
Di kolong jembatan kek, di masjid kek, terserah. Bukan urusan aku lagi. Cynthia melenggang pergi, membelah kerumunan warung tenda, meninggalkan Sandi dan Bu Tika yang membeku di tengah tatapan iba orang-orang. Malam itu berakhir dengan Sandi dan Bu Tika tidur di sebuah kamar losmen sempit yang lembab. Bu Tika terus menangis sepanjang malam, memanggil-manggil nama Dian, meratapi kebodohannya yang telah menyia-nyiakan menantu sebaik itu demi wanita ular seperti Cynthia. Sandi hanya diam menatap langit-langit kamar yang berjamur, rasa penyesalan mulai mencekik lehernya hingga ia sulit bernapas. Keesokan paginya, dengan sisa uang terakhir, Sandi nekat pergi ke gedung perkantoran tempat Dian dulu bekerja. Ia harus bertemu Dian. Ia harus minta maaf. Ia yakin Dian masih punya hati. Dian pasti tidak tega melihat kondisi Bu Tika yang seperti ini. Dian pasti mau menolong mereka, setidaknya memberi tempat tinggal sementara. Dengan pakaian kusut yang belum diganti sejak kemarin, Sandi mendatangi meja resepsionis di lobi gedung megah itu. "Mbak, saya mau bertemu Ibu Dian Puspita." "Saya suaminya mantan suaminya," ucap Sandi dengan suara parau. Resepsionis itu mengerutkan kening, mengetik sesuatu di komputernya. "Bu Dian Puspita dari firma konsultan lantai 15. "Iya, betul. Dia masih kerja di sini kan?" tanya Sandi penuh harap. Resepsionis itu menggeleng pelan. "Maaf, Pak. Bu Dian sudah resign, total sejak 3 minggu yang lalu. Beliau sudah tidak berkantor di sini lagi." "Resign, Terus dia pindah kemana? Mbak pasti punya alamat barunya kan?" "Tolong Mbak, ini darurat," desak Sandi panik. "Maaf, Pak, itu data privasi. Tapi setahu saya dari gosip di kantor, Bu Dian direkrut oleh perusahaan multinasional dan ditempatkan di kantor cabang Eropa. Beliau sudah pindah ke luar negeri, Pak. Rumahnya di Jakarta juga kabarnya sudah dijual semua." Dunia Sandi runtuh untuk kedua kalinya. Pindah ke luar negeri? Eropa? Itu artinya Dian benar-benar membuang semua jejak masa lalunya. Dian tidak hanya pergi menjauh, dia menghilang. Terbang tinggi ke tempat yang tidak akan pernah bisa dijangkau oleh Sandi yang kini merangkak di tanah. Sandi mengeluarkan ponselnya, mencoba menghubungi nomor Dian sekali lagi, untuk yang ke-100 kalinya. "Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi atau sudah tidak aktif. The number you are calling is not active." Suara operator itu terdengar seperti vonis mati. Sandi menjatuhkan tangannya ke sisi tubuh. Ponselnya terlepas dari genggaman, jatuh berderak di lantai marmer yang dingin, retak seperti hatinya. Di tengah hiruk-pikuk orang-orang berdasi yang berlalu lalang, orang-orang yang dulu selevel dengannya, Sandi berdiri mematung. Ia sendirian. Benar-benar sendirian. Tidak ada istri yang membereskan masalahnya, tidak ada selingkuhan yang memujanya, tidak ada harta, tidak ada harga diri. Bayangan wajah Dian yang tenang saat menyerahkan surat cerai kembali muncul. "Aku hanya mengembalikan apa yang seharusnya bukan milikku." Sekarang Sandi mengerti sepenuhnya. Dian tidak menghukumnya dengan amarah. Dian menghukumnya dengan ketiadaan. Dan ternyata, ketiadaan Dian adalah neraka yang paling sunyi dan menyakitkan. 1 tahun telah berlalu. Roda kehidupan tidak hanya berputar, tetapi seolah telah melindas Sandi hingga rata dengan tanah. Di lobi sebuah hotel bintang 5 di kawasan Jakarta Selatan, seorang pria berseragam cleaning service tampak sibuk memoles lantai marmer yang sebenarnya sudah mengkilap. Pria itu kurus, kulitnya menggelap karena sering terpapar matahari, dan wajahnya tampak jauh lebih tua dari usia 30-an. Itu adalah Sandi. Pria yang setahun lalu masih berjalan tegak dengan jas mahal di gedung yang sama sebagai tamu, kini kembali sebagai pesuruh yang membersihkan jejak kaki para tamu. "Hei, cepat kerjanya. Tamu VVIP dari Eropa mau lewat," bentak supervisornya sambil menunjuk jam tangan. "Jangan sampai ada debu sedikit pun." Sandi mengangguk lemah, mempercepat gerakan tangannya memegang mesin polisher. Punggungnya nyeri. Di rumah kontrakan petak di pinggiran kota, Bu Tika kini terbaring lumpuh karena stroke ringan yang menyerang 6 bulan lalu, akibat stres memikirkan hutang dan hidup susah. Gaji Sandi habis hanya untuk membeli popok dewasa dan obat warung seadanya. Tidak ada lagi Cynthia, tidak ada lagi kemewahan. Yang ada hanya penyesalan yang menjadi sarapan pagi setiap hari. Tiba-tiba, suasana lobi menjadi riuh. Beberapa pengawal berbadan tegap membuka jalan. Pintu kaca otomatis terbuka lebar. Sebuah mobil sedan limosin hitam berhenti tepat di depan lobi. Sandi menyingkir ke balik pilar besar, menundukkan kepala sesuai prosedur, memberi jalan bagi para petinggi yang akan masuk. Namun, rasa penasaran membuatnya mencuri pandang. Siapa tamu penting yang membuat manajer hotel sampai turun tangan menyambut ini? Pintu mobil dibuka.
Sepasang kaki jenjang dengan sepatu hak tinggi melangkah turun, diikuti sosok wanita yang mengenakan setelan blazer putih gading yang elegan. Rambutnya dipotong bob pendek, memberikan kesan segar, modern, dan berwibawa. Jantung Sandy seolah berhenti berdetak. Matanya membelalak tak percaya. Itu Dian. Tapi itu bukan Dian yang ia kenal dulu. Dian yang ini bersinar. Aura keberhasilannya begitu menyilaukan. Tidak ada lagi tatapan lelah atau baju rumahan sederhana. Dian berjalan dengan dagu terangkat, dikelilingi oleh beberapa pria bule yang tampak mendengarkan setiap ucapannya dengan serius. Mrs. Dian, the merger proposal you sent was brilliant, puji salah satu pria asing itu dalam bahasa Inggris. Dian tersenyum, sebuah senyum yang lepas, percaya diri, dan sangat cantik. Thank you. I believe this partnership will bring huge value for both companies. Jawabnya lancar, suaranya terdengar tegas namun tetap anggun. Sandy gemetar. Ia ingin berteriak. Ia ingin lari menerobos pengawalan dan bersimpuh di kaki Dian. Ia ingin bilang kalau dia menyesal, kalau ibunya sakit, kalau hidupnya hancur. Lidahnya sudah di ujung kata, Dian, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Ia melihat pantulan dirinya di kaca pilar. Seorang petugas kebersihan yang lusuh, bau keringat, dan menyedihkan. Lalu ia melihat Dian yang berjarak hanya 5 meter darinya. Jarak fisik itu dekat, tapi jarak nasib di antara mereka kini terbentang seluas samudra. Dian berjalan melewati pilar tempat Sandy bersembunyi. Wangi parfum mahal yang lembut tercium saat Dian melintas. Sandy menahan napas, berharap Dian menoleh. Berharap Dian melihatnya. Berharap ada sedikit saja sisa ingatan tentang dirinya di benak wanita itu. Namun, Dian terus berjalan lurus ke depan. Matanya fokus pada tujuan, pada masa depannya yang gemilang. Ia tidak menoleh sedikitpun ke arah pojokan tempat orang-orang kecil berdiri. Bagi Dian, masa lalu pahit itu sudah ia kubur dalam-dalam bersama tumpukan kertas kerja lama. Sandy bukan lagi seseorang yang perlu ia benci atau ia rindukan. Sandy hanyalah orang asing yang sudah tidak relevan dalam narasi hidupnya yang baru. Rombongan itu berlalu, masuk ke dalam lift VIP, dan menghilang di balik pintu logam yang tertutup rapat. Sandy merosot, bersandar pada pilar dingin itu. Air mata panas menetes di pipinya yang kusam. Ia sadar, ini adalah hukuman terberatnya. Dian tidak menghancurkannya dengan memaki atau membalas dendam secara fisik. Dian menghancurkannya dengan menjadi bahagia tanpanya. Dian membuktikan bahwa tanpa Sandy, ia bisa terbang tinggi. Sebaliknya, tanpa Dian, Sandy hanyalah debu yang tersapu angin. Weh, jangan melamun. Lanjut kerja, teriakan supervisornya menyentak Sandy kembali ke realita. Sandy menghapus air matanya kasar. Ia kembali memegang gagang mesin pel, menundukkan kepala, dan melanjutkan pekerjaannya membersihkan lantai yang diinjak oleh orang-orang sukses. Di dalam hati, ia tahu, bayangan Dian yang bersinar tadi akan menghantuinya seumur hidup, menjadi monumen kegagalan terbesarnya dalam mengenali siapa berlian dan siapa kerikil dalam hidupnya. Pesan moral, pasangan yang hebat bukanlah yang selalu terlihat mewah, melainkan yang diam-diam menjadi pondasi kokoh bagi hidupmu. Jangan pernah menyia-nyiakan ketulusan seseorang demi kesenangan sesaat. Karena saat pondasi itu pergi, barulah kamu sadar bahwa dialah yang selama ini menopangmu agar tetap berdiri tegak. Kehilangan karena kebodohan sendiri adalah penyesalan yang tidak ada obatnya.